Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan menaikkan tarif ojek online. Tarif terbaru akan berlaku efektif mulai tanggal 14 Agustus 2022. Kenaikan tarif ojek online tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 564 Tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Dengan berlakunya aturan baru ini, maka biaya jasa minimal akan mengalami kenaikan sekitar Rp2.000 hingga Rp5.000. Kenaikan sendiri akan dibagi ke dalam 3 zona yang meliputi zona provinsi dan juga sejumlah provinsi di Indonesia. Kenaikan tertinggi terjadi pada tarif ojol yang berada di zona 2 atau zona Jabodetabek. Dan pemirsa, ternyata kenaikan tarif ojek online yang tinggal hitungan hari ini mengacu pada keputusan Menteri Perhubungan atau KM, dan kita akan ulas mengapa ada kenaikan dan juga bagaimana tingkat kenaikan dari tarif ojek online di tiap daerah yang ada di Indonesia. Kita akan melihat terlebih dahulu pernyataan yang sudah dikeluarkan melalui surat keputusan Menteri Perhubungan atau KM. Tadi juga sudah kami highlight nomor KP 564 tahun 2022 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Artinya berbagai layanan masyarakat yang kita juga sudah bisa nikmati menggunakan aplikasi, baik itu ojek online ataupun pemesanan makanan, juga ini nampaknya akan berdampak berkaitan dengan peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini. Nah, dalam aturannya terdapat 3 zonasi yang menentukan besaran tarif ojek online. Artinya tiap daerah di Indonesia tarif minimal dan juga jumlah kenaikannya berbeda-beda, yang jika membandingkan misalnya tarif ojol di Pulau Sumatera misalnya, ini tentunya akan berbeda dengan tarif ojol yang ada di Jakarta. Hal ini ternyata memang sudah diatur oleh peraturan yang tadi juga sudah kita saksikan bersama. Kita akan mulai dari kenaikan di zona pertama, yakni di kawasan Sumatera, Jawa, di luar Jabodetabek dalam tanda kutip, dan juga di Bali, di mana nanti per 14 Agustus 2022 biaya jasa minimalnya adalah Rp9.250 sampai dengan Rp11.500, di mana sebelumnya tarifnya adalah Rp7.000 sampai dengan Rp10.000. Biaya jasa minimal ini apa sih sebenarnya? Ini merupakan biaya yang minimal harus dibayarkan terkait dengan pemesanan dari ojek online. Kalau kita melihat ataupun mengingat zaman dulu, naik taksi itu ada biaya open buka pintu. Nah, biaya minimal ini mirip-mirip dengan biaya buka pintu dengan metode taksi konvensional seperti yang sudah ada sejak dulu. Lantas, selain dari adanya penaikan dari biaya jasa minimal di zona pertama ini, namun ternyata untuk tarif layanan per kilometernya ini masih cenderung stabil, yakni mulai dari harga Rp1.850 sampai dengan Rp2.300. Ini untuk kawasan zona pertama, yakni yang meliputi Sumatera, Jawa, luar Jabodetabek, dan juga Bali. Lantas bagaimana dengan zona kedua, yakni yang melingkupi Jabodetabek, di mana ini dikatakan juga memiliki jumlah penumpang ataupun pelanggan yang cukup banyak. Naiknya ini dari kedua sisi, baik itu dari tarif layanan ataupun dari biaya jasa minimal. Kalau jasa minimalnya sebelumnya di Jabodetabek ini adalah sekitar Rp9.000 sampai dengan Rp10.500, nantinya per 14 Agustus 2022 akan menjadi Rp13.000 sampai dengan Rp13.500. Artinya akan ada kenaikan ya sekitar Rp2.000 sampai dengan Rp5.000. Dan juga bukan hanya dari jasa minimalnya saja, namun untuk tarif layanan pun ini juga akan bertambah per kilometernya. Di mana kalau sebelumnya tarif per kilometer penambahannya untuk di Jabodetabek adalah mulai dari Rp2.250 sampai dengan Rp2.650, kini akan menjadi minimal, yakni adalah Rp2.600 sampai dengan Rp2.700. Kenaikannya artinya ini ada sekitar di bawah Rp1.000. Dan juga hal ini juga terjadi bukan hanya di Jabodetabek saja, namun juga di wilayah lainnya yang masuk ke dalam zona ketiga. Kita akan melihat di mana zona ketiga ini akan meliputi mulai dari Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Tidak ada kenaikan signifikan untuk tarif layanan per kilometernya, di mana ini masih dibanderol dengan harga Rp2.100 sampai dengan Rp2.600. Namun kenaikan terjadi ini di biaya jasa minimal dan cukup signifikan. Karena kalau sebelumnya jasa minimal adalah Rp7.000 sampai dengan Rp10.000, kini naik menjadi minimal Rp10.500 sampai dengan Rp13.000. Artinya ada kenaikan kisaran Rp3.000 untuk di kawasan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Lalu berapa lamakah aturan kenaikan tarif ojek online ini akan berlaku? Kita akan simak pernyataan dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Hendro Sugianto. Kita akan lihat bagaimana pernyataannya. Menurut dari Hendro Sugianto, besaran biaya jasa ini nantinya akan dapat dievaluasi paling lama setiap 1 tahun atau jika terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20%. Pernyataan ini tentunya dikeluarkan untuk dapat menjawab pertanyaan masyarakat apakah naiknya ini akan terus-terusan. Ternyata akan melihat dan juga bagaimana kajian akan diberikan terkait dengan kenaikan ini. Bisa saja harganya nanti bisa turun kalau misalnya faktor-faktor lainnya juga memenuhi syarat, namun juga bisa juga naik kalau kebutuhan ataupun sejumlah faktor seperti BBM ini juga ikut naik dari tarifnya. Dan pemirsa, kenaikan tarif ojek online ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi para mitra ojol. Mereka berharap hal ini tidak akan berimbas langsung pada sepinya orderan maupun penumpang. Lalu bagaimana reaksi dari para mitra ojol atau pengemudi ojek online mendengar adanya aturan baru ini? Kita akan lihat bersama tanggapan mereka. Ya, tanggapan saya sih bagus ya, ada kenaikan, tapi lebih bagusnya lagi kalau orderannya juga lebih banyak juga, Bang. Ya percuma juga kalau ongkos naik, tapi orderannya juga nggak ada. Sama aja bohong, Bang. Mendingan tarif yang sekarang, tapi orderannya itu melimpah gitu. Dampak sih negatifnya ya mungkin penurunan penumpang kali ya. Kalau untuk baiknya ya kita bagus, agak bensin kan bisa dibeli gitu loh, pendapatan juga ke rumah bagus, itu aja Bang. Jadi yang diharapkan mudah-mudahan ya lebih ditingkatkannya lagi kalau masalah ongkos, jadi pendapatannya itu sama buat di rumah itu bisa stabil gitu. Sedangkan sekarang kan ini barang-barang kebutuhan sehari-hari aja udah gede.